Syukran jazakumullah khair. Ustaz, salam kenal ya. Siapa ya? Kemarin ketemu Pak Pian, ini Pak Toto ya, dan lain-lainnya. Semoga bisa kenal selain ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ma ba'du. Assalatu wassalamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Usikum an nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, bisa hadir di sini di Masjid Jami Al Ihsan di Kerinci dalam keadaan sehat walafiat semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Izin saya yang mungkin fakir ilmu ini berbagi aja Ustaz ya. Insya Allah nanti sampai waktu syuruk, bila ada yang mau bertanya silahkan. Judulnya mungkin boleh saya sampaikan ya Ustaz ya. Jadi judulnya Sakinah dengan metode SMART. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah berkantor atau mengikuti training, pernah mengetahui metode SMART. Nah, ini kita implementasikan ke dunia pernikahan. Karena memang saya dan istri itu sekarang berkecimpung lebih banyak di dunia pernikahan dan juga pranikah. Kenapa dibahas materi untuk subuh ini, subuh yang berkah insyaallah? Karena kita tahu bahwa menurut hadis riwayat Baihaqi bahwa pernikahan itu penyempurna agama. Bismillahirrahmanirrahim. Man nakaha faqad istakmala nisfa al-iman falyattaqillahi fin nisfil baqi. Barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya. Jadi begitu besar peran pernikahan dalam kehidupan kita beragama, dan sayangnya seringkali kita menganggap bahwa ini tuh nomor sekian. Sholat penting, sholat penting, sedekah, baca Quran, juga majelis taklim ini insya Allah menjadi taman surga bagi kita. Namun seringkali pernikahan itu kayak, kalau bahasa kami mungkin autopilot kali ya. Ya mungkin anak-anak yang masih muda, Gen Z atau ada Gen Alpha mungkin ya. Ada Gen Alpha sini? Gen Z ini ya, Reza ya, Gen Z ya. Oke, masih Z. Nah, itu seringkali menganggap nikah itu ya udah, kalau saling cinta, suka, nikah aja. Udah gitu jalanin aja autopilot, suaminya kerja di kantor atau usaha, istrinya di rumah ngerawat anak, nanti nyiapin makanan, selesai. Yang penting saya taat sama suami, yang penting suami menafkahi lahir batin ke istri. Seringkali itu, jadi pernikahan itu seringkali menjadi kayak apa sih harus dibahas? Ya kan udah jelas sakinah mawaddah warahmah, itu udah tahu lah. Setiap kita datang ke pernikahan atau mungkin bapak-bapak yang sudah menikahkan anak-anaknya, ayat itu kan selalu keluar ya. Ayat yang sapu jagatnya pernikahan ya, surat Ar-Rum ayat 21, nanti saya bacakan juga itu. Bahwa kayak pernikahan ya gitu-gitu aja udah, yang penting tujuannya kan sakinah ya, tenang udah. Tapi bagaimana atau how to, bagaimana achieve-nya si sakinah ini tuh seringkali di permukaan hari ini, dan mungkin kalau ada kesempatan lain diperdalam dengan metode SMART ini, mudah-mudahan bisa dapat dagingnya, gak hanya kulitnya. Dan tadi kan separuh agama, bahkan mungkin hadis ini cukup terkenal, sering dibacakan para guru-guru kami juga, ustadz-ustadz yang mungkin sudah pernah mengisi di sini, bahwa ketika iblis ada dialog dengan setan, bertanya, kamu habis apa? Kamu habis apa? Nah, ketika salah satu setan itu bahwa saya sudah memisahkan suami istri atau sebuah pernikahan, itu disebut sebaik-baiknya setan. Kalau kita kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat. Nah, sebaik-baik setan sebaliknya adalah yang bisa memisahkan suami dan istri. Kenapa? Karena separuh agamanya hilang. Yang tadinya ibadah sholat subuhnya berkali lipat karena sudah menikah, menjadi kepotong lagi setengahnya. Dan itu menjadi prestasi bagi mereka. Dan cukup sedih sebetulnya, walaupun dibanding tahun 2021, 2022, angka perceraian di 2025 itu turun.
Jadi waktu 2021-2022 itu sekitar 530 atau 540 ribuan kasus per tahunnya. Dan 2025 turun, alhamdulillah ke, saya bacakannya, 438.168 per tahun. Turun, tapi angka pernikahannya juga turun. Turunnya hampir 1 juta lah, ini saya tidak melampirkannya, tapi yang jelas turun angka pernikahan. Karena beberapa tahun terakhir muncul hashtag, mungkin adik-adik pernah nonton atau baca, marriage is scary. Jadi banyak adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang sudah mempunyai anak, itu takut menikah. Termasuk tim saya sendiri. Tim saya juga sampai sekarang yang sudah 30 lebih usianya, itu ada yang sudah 40, itu kadang mau nikah tapi begitu dihadapkan pada lawan jenis ya, calon suami atau calon istri, itu timbul ketakutan. Yang laki-laki takut secara finansial, yang perempuan takut kena KDRT, takut ipar adalah maut, ART adalah maut, apalagi yang maut tuh banyak yang maut. Jadi sekarang film perselingkuhan itu kan lumayan ya, lagi in gitu. Itu bikin laku di sosmed laku, tapi untuk dunia nyata itu membuat para perempuan takut menikah. Sampai juga dicek semua HP-nya. Wah, ternyata HP kalkulator itu bisa dipakai buat selingkuh, aplikasi ojek online gitu, kayak gitu segala macam. Jadi klien-klien kami yang datang atau jamaah yang datang ke kami itu rata-rata ketakutan di situ. Ada nggak selingkuh suaminya tapi dicurigai gara-gara nonton film? Kasihan gitu. Wah ini jangan-jangan jadi ngecek HP suaminya yang biasa nggak pernah, jadi curigaan. Padahal suaminya saya tanya nggak ngapa-ngapain kok. Memang ada chat dari teman kantor ya, biasalah namanya teman kantor, masa nggak japrian untuk kerjaan gitu. Hal-hal seperti itu terjadi sehingga orang banyak yang tidak mau menikah, sehingga angka perceraian turun bukan karena membaiknya pernikahan di Indonesia, tapi karena angka pernikahannya pun turun. Ini kalau kita hitung-hitung ya, Bapak-Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 438.000 per tahun, itu berarti dalam 1 bulan itu pengadilan agama kita itu mengurus perceraian 36.000 pasang 1 bulan. Dan 1 minggu, 1 pekan, 7 hari itu ada 9.000 couple, 9.000 pasangan. 1 harinya berarti 1000-an, ada 1000 lebih. Dan 1 jam, nih kita sampai syuruk, sampai isyrok nanti, mungkin 1 jaman ya Ustadz ya, kira-kira ya, dari kita sholat subuh. Itu di luar sana, katakanlah pengadilan agama kayak minimarket ya, 24 jam gitu. Atau kayak fast food restoran, itu 54 per jam. Jadi bayangkan dalam 1 jam, ada 54 pasangan suami istri datang ke pengadilan agama untuk cerai. 54 1 jam. Teman saya pernah di luar Jakarta, tapi waktu itu saya ketemu teman saya, teman SMA. Kami ngobrol dan beliau qadarullah waktu itu sedang proses bercerai. Ini nggak tahu ya lucu atau tidak, tapi unik lah mungkin ya, bukan lucu. Uniknya adalah begitu datang ke sana, itu banyak couple yang ditolak oleh petugas. Karena datang lagi besok ya, udah banyak yang mau cerai gitu. Dia kayak kita mau bikin KTP, mau bikin paspor, terus nomor antriannya habis. Tapi ini ditolak, cerainya besok lagi aja, mundur gitu. Hari ini udah penuh. Sehari itu maksimal yang saya tahu dari teman saya yang pernah mengurus perceraian, itu maksimal hakim bisa 20 sidang sehari. Sedangkan ini 1 jam 54 gitu. Kebayang, itu sampai wah ribet. Karena kalau setiap saya reunian, karena mereka tahu bahwa saya dunia pernikahan, itu sering pada curhat tuh, curcol. Kalau reunian SMP, reunian SMA atau apa, yang cerai-cerai itu datang ke saya terus ngobrol kayak gitu. Kenapa sih ini, itu saya tanya di pengadilan agama gimana gini. Kadang-kadang mediatornya udah nyerah juga. Oh gini, oh ya udah deh gitu. Nyerah gitu. Saking udah merasa tidak bisa diperbaiki, padahal masih bisa. Nah, penyebabnya apa sih? Kebanyakan. Nah, penyebabnya itu mulai dari yang di bawah dari sekian 400 ribuan itu yang di bawah angka 2000 itu ada karena mabuk, di penjara, karena zina dan poligami. Nah, yang tertinggi 4 terbesarnya itu sekitar 7.000 kasus KDRT. Lalu yang selingkuh itu 31.000 kasus per tahun. Dan yang tertinggi berikutnya ekonomi. Ekonomi itu 105.000 kasus, jadi 100.000 ekonomi. Ya kemarin COVID naik drastis perceraian karena ekonomi, karena banyak suami-suami yang kena layoff, kena ya nggak dapat pekerjaan seperti saya waktu itu, karena saya kan
baru ya sekarang udah ngantor lagi di Terang Jakarta. Waktu itu karena belum ngantor ya pendapatan hanya dari sesi konsultasi saja atau sisi mengisi training dan lain-lain. Dan yang tertinggi itu ternyata bukan ekonomi tapi tidak harmonis. Nah, tidak harmonis ini kalau di breakdown itu di angka 282.000. Jadi setengahnya dari perceraian dari 400 ribuan, setengahnya adalah tidak harmonis, yaitu apa? Pertengkaran yang berulang. Jadi rata-rata 50% dari angka perceraian itu suami istri ribut tiap hari, kayak minum obat sehari 3 kali. Pagi ributnya apa, siang bisa sama nih, pagi sama siang ributnya, nanti malam beda gitu. Gitu nanti besoknya diulang lagi dan sehari bisa 3 kali sampai 5 kali. Karena kami pernah menangani case salah satu bisa dibilang influencer mungkin ya. Ya dia cerita begitu. Sehari bisa 3 kali sampai 5 kali. Bahkan kayak kalau 2 hari nggak ribut tuh kayak aneh. Ini kok kita damai-damai aja ya? Ini ada yang salah nggak sih? Malah curiga ini kalau kita nggak berantem jangan-jangan suami saya selingkuh lagi karena nggak ngomong apa-apa gitu. Malah serba salah, berantem salah, nggak berantem dicurigain. Dan itu sampai hari ini banyak yang datang. Alhamdulillah kami menangani beberapa case influencer, orang-orang yang lumayan terkenal, kasus nasional yang di Indonesia itu kalau saya sebutkan mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mungkin tahu juga. Oh si ini gitu. Nah kebanyakan dari mereka adalah memang tidak tahu sebetulnya sakinah itu apa sih. Mereka tuh komplain ke saya. Setahu saya di Islam itu kan sunnah muakkad. Ya, betul ya Ustaz ya. Sunnah muakkad bahwa pernikahan itu tidak wajib, tapi sunnah muakkad sunnahnya yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah tuh sangat menyarankan menikah seperti beliau gitu. Nah, kok yang didapat apa? Satu katanya sakinah tentram, tapi yang dapat adalah saya nggak tentram nikah. Saya nggak tentram, saya nggak damai. Damai itu malah menjauh. Kayaknya saya lebih damai hidup ketika jomblo nih. Mending jomblo tapi happy kayaknya deh. Capek ngurus suami yang susah diajak ngobrol. Capek istri pulang bawel mulu misalnya kayak gitu. Padahal kan istri bukan bawel lah ibu-ibu ya. Nggak ada istri yang cerewet. Istri itu cerdas linguistik kayak ibu-ibu ya. Emang cerdas gitu. Secara bahasa istri lebih cepat. Sehari itu 20.000 kata. Kalau laki-laki suami itu paling 7.000. Jadi kalau suaminya kayak saya, pembicara gitu, public speaker, ngisi kajian, itu kalau udah ngisi kajian biasanya nggak ngobrol sama istri. Kalau udah habis kata-katanya. Kalau istri masih bisa. Nah, tidak saling memahami ini membuat mereka pun akhirnya nggak damai, terus jauh dari kata tentram. Dan akhirnya, ini yang paling ditakutkan adalah tidak menjaga kehormatan masing-masing. Mulailah curhat di sosial media. Mungkin beberapa kali pernah ya, surat di sosmed tentang suaminya, bahkan dikirim foto screenshot tentang suami yang ditelisir, diduga berselingkuh atau dibocorin juga, digerebek tuh istrinya lagi makan sama laki-laki lain gitu ya, datang ke sana digerebek live kalau perlu di Instagram, kalau perlu di TikTok nanti dibikin klip kayak gitu. Itu yang paling serem. Dan juga salah satunya tidak memperlakukan pasangan dengan baik. Padahal kita tujuannya sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan ini menarik karena saya freelance juga di beberapa perusahaan Jepang. Jadi kadang mengisi training manajemen di perusahaan Jepang juga. Dan di situ sebelum training kami ada TTT. TTT itu training to trainers. Jadi saya di training dulu oleh orang Jepangnya langsung. Dan di situ kami mendapat satu materi yang pantesan ya, ternyata nyambung sama dunia pernikahan. Nah, si Jepangnya nanya, betul nggak? Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Betul. Yang kita tahu gitu, dari dulu juga saya tahunya gitu. Oh iya, kalau kita mau dibaikin orang, kita baik juga sama orang. Ternyata salah. Dan itu terbukti ketika di manajemen perusahaan pun ternyata memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan itu tidak works, nggak masuk. Ternyata apa? Perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jadi seringkali kita menganggap bahwa istri kita dibaikin nih, misalnya istri dikasih hadiah. Ada yang kalau mungkin para jamaah pernah dengar love language ya. Ternyata memang ada istri yang nggak semua istri senang dikasih hadiah. Ada istri yang senang kayak istri saya, quality time. Jadi kalau dia pengen sendiri, misalnya dia baca manga, dia nonton film kayak gitu, dia sendiri jangan diganggu. Tapi kalau misalnya lagi keluarga, HP harus disimpan, ngobrol.
di quality time. Atau act of service, misalnya senangnya dibantu, misalnya istrinya cuci piring, itu sebel kalau saya tiduran, ya saya bantuin apa, kayak buang sampah kayak, atau ada kecoa terbang suruh saya tangkep kayak misalnya gitu. Apapun yang penting suami itu bantu, anak itu bantu. Nah, ada anak saya juga, kalau anak saya senang dikasih hadiah, gift. Dia kalau dikasih semudah ngasih mixue yang nggak nyampe 20.000 aja dia udah happy banget gitu. Makan ramen yang nggak usah mahal-mahal lah gitu. Kalau di tempat kami kan yang top itu Roji Ramen, Ramen ya gitu. Yang di bawahnya lagi tuh masih nggak apa-apa karena gift. Kalau saya word of affirmation, jadi saya tuh seneng kalau istri saya ngomongnya baik-baik, teman saya ngomongnya baik-baik. Jadi kalau ada orang berantem tuh suka pusing gitu karena terpengaruh. Nah, jadi ini diperlakukan sesuai apa yang dia suka. Nah, itu saya belajar dari perusahaan Jepang dan ternyata benar. Rasulullah SAW juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bahwa sebaik-baik kita adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan akulah yang terbaik. Bisa dicontoh lah Rasulullah terhadap keluarganya seperti apa. Jadi indikator seorang muslim yang baik adalah salah satunya bagaimana perilaku dia terhadap keluarganya. Alhamdulillah tim kami sudah mengeluarkan sebuah buku namanya Ta'aruf for Damis. Jadi ta'aruf ini cara kami untuk ya mengimbangi metode anak muda yang sekarang kalau mau nikah pacaran dulu. Kalau misalnya pacaran nggak boleh, saya sih nggak bicara di halal haramnya, itu udah wilayahnya para ustadz aja deh. Saya bicara apa? Ya udah kalau misalnya nggak boleh pacaran ngapain dong? Nah, kita ada bukunya namanya Ta'aruf for Damis, ta'aruf untuk pemula. Nah, kita ta'aruf. Nah, di ta'aruf itu salah satunya datang ke rumah orang tuanya, terus lihat bagaimana koneksi antara calon pasangan dengan orang tua, karena itu sangat berpengaruh di keluarga. Jadi kalau dia baik sama ibunya jangan cemburu. Ini para laki-laki, para istri misalnya lihat, wah calon suami saya kok sama ibunya dekat banget, justru bagus. Justru kita harus ambil hati ibunya, ambil hati suami kita. Kenapa? Karena kalau ke ibunya baik, harusnya ke istrinya juga sama. Sekarang kan ada yang ke ibunya baik, ke istrinya enggak. Tapi setelah ditelisik, memang istrinya tuh nuntut bahwa kamu pilih ibu kamu, pilih saya. Itu nggak bisa. Atau sebaliknya, para suami, ya udah kamu pilih bapak kamu atau pilih aku. Aku kan kowam kamu, aku kan arjalo kowamun ala nisa. Keluar lagi tuh dalilnya tuh. Padahal kowam itu kan bukan hanya pemimpin, tapi penanggung jawab. Iya betul, tapi bukan berarti istri kita itu tidak boleh lagi datang ke bapaknya atau mendengarkan nasihat bapaknya atau mengikuti perintah bapaknya gitu. Bukan nggak boleh, boleh aja. Nah, kita selama itu tidak melanggar syariat, silahkan. Nah, menariknya di situ, ketika kita menikah, kita pengen sakinah, mawadah dan rahmah, tapi yang didapatnya ternyata nggak seperti itu. Jadi kita mungkin harus mendefinisikan dulu sakinah. Saya membawa 3 dalil saja dari sekian banyak poin-poin sakinah. Yang pertama adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah litaskunu ilaiha atau sakan gitu. Artinya tenang, tentram, damai, teduh. Kondisinya, hatinya dan pikirannya tenang kayak gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Cinta yang membuncah, mawadah itu. Rahmah itu welas asih, saling memaafkan dan bisa meminta maaf. Ini menarik, sakinah itu banyak orang yang ternyata belum paham bahwa sakinah itu di akhir. Ada sebuah nasihat agama, sakanati syajaratu idza dhahabatir rih. Artinya pohon itu berdiri tegak dan tenang sesudah angin kencang menerpanya gitu. Jadi sakinah itu terjadi setelah melewati mawaddah, rahmah, baru sakinah. Nah, mawaddah itu cinta yang membuncah. Makanya newly married atau yang baru nikah biasanya everyday I love you lah, kayak gitu gampangnya. Kalau mau pulang itu langsung pengen ketemu istri, bikin status di sosmed, gak penting pergi kemana, yang penting pergi sama siapa gitu. Panas-panasin yang masih single, yang masih jomblo kayak gitu. Itu sama wadah tuh, karena membuncah, gairahnya tinggi. Nah, nanti masuk ke rohmah. Nah, rohmah ini welas asih, lebih ke bagaimana kita bisa minta maaf dengan pasangan dan kita bisa memaafkan pasangan ketika dia berbuat kesalahan, memberikan toleransi lah kurang lebih, welas asih. Nah, itu di rohmah. Nah, sakinah, tentramnya. Nah, di sini sakinah itu seringkali diartikan tidak ada masalah. Jadi pernah waktu itu saya memberikan training rumah tangga, suaminya ngacung, waktu itu ada istrinya, saya hanya pengen hidup tenang katanya. Hidup tenang itu apa definisinya?
pernikahan yang bisa dibilang tanpa masalah. Saya bilang, aduh, Anda salah. Satu-satunya cara untuk tidak kena masalah rumah tangga adalah, tahu para jamaah, ada satu cara supaya kita nggak kena masalah rumah tangga apa? Jangan berumah tangga, betul Pak. Jangan nikah. Nah, tapi kena masalah jomblo juga. Setiap lebaran ditanya kapan nikah gitu. Ya nanti Reza ya berapa tahun lagi ya, masih mungkin 10 tahunan lagi ya Reza akan ditanya tuh. Masya Allah ya. Jadi begitu, nggak mungkin, karena para ulama kita pun dengan istrinya ada punya masalah. Rasulullah SAW pernah Siti Aisyah cemburu, lalu atau Rasulullah pernah marah karena Khadijah itu bukan dihina ya, mungkin agak dinyinyirin lah gitu sama istri yang lain. Pernah, itu nggak apa-apa, karena sakinah itu adalah ketika kita punya konflik. Salah satu guru saya bilang bahwa suami istri punya pertikaian dan masalah itu bagus. Kalau suami istri punya masalah, bertikai, berkonflik itu bagus, asal masalahnya berbeda. Nah, yang tadi angka tertinggi perceraian sering bertikai tapi masalahnya sama, itu lagi itu yang bikin pisah. Tapi kalau masalahnya baru, misalnya anak kita mau masuk SMP, berantemlah kita sama istri, sekolahnya seperti apa. Anak kita mau SMA, berantemlah kita. Atau bisnis kita lagi maju, kita naik karirnya di kantor, tadinya kita supervisor naik ke manajer, pasti kan tantangannya beda, berantemnya beda. Kita bawa sampah dari kantor beda. Nah, itu tidak apa-apa selama sakinah ini adalah ketika berantem kita bermusyawarah lalu baikan. Kan maksimal 3 hari ya. Jadi nggak, bahasa anak sekarang mah silent treatment lah gitu. Jadi silent treatment tuh bisa aja, boleh aja. Kalau memang daripada kita berkata menyakitkan ke pasangan, lebih baik kita silent treatment, itu nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, maksimal memang 3 hari. Tapi kalau saran saya sekarang tuh, saya sama istri silent treatment 1 hari selesai sih. Jadi diem aja dulu daripada nyakitin gitu. Bukannya nggak boleh. Dan Rasulullah melakukan itu kok, silent treatment ke istri-istrinya ketika mereka berbuat kesalahan. Tapi itu untuk ibroh. Jadi istri Nabi pun bisa salah, bisa, tapi untuk ibroh buat kita. Rasulullah pernah salah, pernah, tapi itu ibroh untuk kita juga. Surat An-Nur kan turun juga karena itu. Rasulullah mengira, sempat sedikit terpengaruh menurut riwayatnya, bahwa Aisyah berselingkuh, padahal ternyata tidak. Sampai turun ayat surat An-Nur ayat 26 kalau nggak salah, itu menjelaskan bahwa Aisyah tidak berselingkuh. Bahkan Rasulullah pun sempat gitu, ditegur oleh Allah gitu, kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita berkonflik, yang penting masalahnya selalu masalah baru dan segera diselesaikan kalau bisa sebelum tidur. Jangan sampai tidur membawa masalah. Nah, itu kalau di bahasa anak sekarang pillow talk. Jadi bukan ngobrol sama bantal, tapi pas tidur ngobrol sama istri. Tadi maaf ya, gini, maaf-maafan aja dulu. Nanti setelah itu, atau maksimal ketika bangun tidur setelah sholat subuh, coba ngobrol lagi, jadi paginya sudah bermaafan. Lalu yang kedua, bahwa sakinah itu dalilnya adalah di surah Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libas yaitu pakaian, jadi mereka pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Jadi sakinah itu adalah saling menjaga kehormatan. Kalaupun misalnya mengalami, mohon maaf, nauzubillahi min zalik, KDRT atau diselingkuhi, mohon tidak share di sosial media atau tidak cerita ke orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini terkadang masalah pernikahan itu tidak besar, yang memperbesar adalah kompor gas di sekitarnya. Jadi kita salah curhat, misalnya cerita sama teman dekat yang ternyata dia kalau ngomong ke orang-orang tuh, tapi ini ke lu doang ya. Gue mau cerita sini, tapi lu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Terus dia cerita, tapi ke 10 orang gitu, ke semua orang bilang bahwa ini gue ke lu doang, tapi ke 10 orang dia ngomong. Karena saya ketemu itu dulu waktu saya pernah kuliah di Jepang, alhamdulillah. Dulu pernah ada kasus perselingkuhan di sana yang kami bareng-bareng tangani. Itu tuh orang ngomongnya gitu, tapi ini lu doang ya, lu doang tapi ke 10 orang lebih. Jadi satu komunitas tahu semua nih ada kasus ini. Nah, ini menarik ya, kayak wah, ini gawat juga ya. Dan ternyata banyak dilakukan oleh para istri atau para suami. Maksudnya curhat, mengurangi beban, tapi akhirnya jadi satu kantor tahu, satu community tahu. Jadi kita harus hati-hati ketika kita cerita dengan siapa, karena kita pakaian. Jadi sebetulnya pakaian itu kan untuk menjaga kehormatan. Jadi kalau saya menganalogikan sederhananya adalah ketika kita bercerita tentang aib pasangan kita, itu sama dengan kita membuka baju kita sendiri sebetulnya. Aib kita juga dibuka. Jadi pakaian, jadi apa? Sakinah itu bisa diraih ketika kita saling menjaga kehormatan. Tapi Kang,
saya tuh udah ngobrol sama suami atau sama istri, tapi ini susah nggak selesai. Ya udah, ada 3 pihak yang boleh diceritakan tentang pernikahan kita. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau keluarga, pilih orang yang di keluarga yang paling wise, yang paling bijak, yang bisa menjaga rahasia dan mengerti ilmu pernikahan, dan pernikahannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, guru, tentu para asatidz, para ustadz. Nah, yang ketiga adalah orang yang bertakwa. Mungkin ini bukan ustadz, bukan guru, bukan keluarga, tapi orang yang mengerti pernikahan dan bisa menjaga itu, yang bukan kompor gas itu tadi. Enggak, wah kalau gua jadi lu mah udah gua cerain lah lagi kayak gitu, lu mah cantik bisa dapat siapa aja gitu tuh. Nah itu jangan deketin teman kayak gitu. Alah, cewek kayak gitu di kantor lu kan ada yang lebih cantik. Karena kita sering menemukan kayak gitu malah terpengaruh. Yang tadinya dia hanya mau curhat, ini ke-trigger untuk pisah. Dan itu banyak sekali. Salah curhat, salah arah. Itu, jadi saling menjaga kehormatan atau libas atau pakaian. Nah yang ketiga, tadi ya, hadis riwayat At-Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Jadi ini juga perilaku kita di rumah itu mencerminkan kepribadian kita yang asli. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu mau ketemu orang atau milih mantu ya, misalnya pada waktunya tiba, itu salah satunya lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya atau memperlakukan kitanya. Karena saya tidak sedikit menemukan, mohon maaf banget, ada anak yang kasar sama orang tuanya, bahkan sama mertuanya, sudah terlihat ketika sebelum nikah. Itu sayang sekali, dah, karena ya udahlah, udah cinta ini, udah nikah, akhirnya ya, si mertuanya jadi berat gitu. Jadi malas ketemu mantunya malas ketemu mertuanya. Padahal begitu menikah kan orang tua kandung dan mertua sama-sama orang tua, mantu juga sama-sama anak kita gitu. Jadi penting kita untuk tahu bagaimana. Jadi calon besan kita ajak ngobrol aja nih, anak ini tuh di rumah seperti apa sih perilakunya. Karena perilaku dia di rumah adalah bagaimana nanti dia mentreatment anak-anak kita. Nah, saya juga, anak saya perempuan, memang masih tahun ini baru 17 tahun. Ya mungkin beberapa tahun ke depan akan ada yang melamar mungkin, insya Allah. Mungkin. Dan di situ saya mulai mengecek gitu, karena saya juga menulis buku tentang ta'aruf. Ya udah, berarti saya cek satu persatu, mulai dari hobinya, saya cek teman-temannya di kantornya kayak apa, terus hubungan sama orang tua, penghasilannya berapa, saya cek semua. Karena boleh seorang perempuan menanyakan pada calon suaminya berapa penghasilannya, itu boleh. Karena kalau enggak, begitu udah nikah ternyata utangnya numpuk, itu banyak tuh yang kayak gitu. Wah, resepsi besar-besaran, akhirnya meninggalkan hutang sampai 3 digit, akhirnya gaji suaminya hanya habis untuk membayar cicilan hutang resepsi. Nah itu banyak. Jadi ditaruh, diselesaikan di depan. Jadi itu 3, bahwa sakinah itu adalah sebuah ketenangan, lalu sakinah itu adalah saling menjaga kehormatan, dan sakinah itu adalah memperlakukan pasangan sebagaimana pasangan kita ingin diperlakukan. Nah, bicara tentang metode SMART, mungkin sudah sering dengar ya, SMART itu ada spesifik, yaitu target. Sakinah itu target, jadi bukan jalanin aja terus tiba-tiba sakinah. Karena kita harus mentargetkan. Sakinah itu targetnya dimengerti dan pemahaman yang sama. Oke, sakinah itu apa? Yang pertama, di rumah tuh kita harus ada kasih sayang, harus ada nafkah lahir batin. Istri wajib taat sama suami selama tidak melanggar syariat, itu sakinah. Lalu apa? Lalu kita harus saling menjaga kehormatan, itu sakinah ya. Jadi suami istri harus sepakat nih, kalau ada masalah kita selesaikan di dalam, kalau nggak ada kita ketemu keluarga atau guru kita untuk minta nasihat. Jangan curah ke sembarangan orang, apalagi di sosial media. Lalu apa? Pemahamannya jadi sama. Oh iya, terus apa? Yaudah, kamu paling seneng dikasih hadiah, kata-kata yang baik, dimotivasi. Kamu senang dibantu, kamu senang quality time, atau apa? Jadi sama, saya juga dulu istri nebak-nebak, saya pikir istri saya tuh dikasih hadiah senang, tapi ternyata kalau dibeliin makanan gitu, mulai dari yang baru sampai yang second, jadi martabak second misalnya, ngobrol sama bapak-bapak, martabak nggak habis, saya bawa pulang gitu ya, jadi second martabaknya gitu, nggak yang baru, itu ternyata ya senang dia, tapi ya biasa aja.
Tadi malam kita akhirnya merasakan Aldi's Burger setelah berbulan-bulan ngelihat ngiler ya orang ngantri. Kemarin kita datang ke sebuah acara ada Aldi's Burger, ya senang sih makan, tapi istri saya lebih senang adalah kebersamaan ketika kami bareng-bareng ke sana. Kebersamaan dengan anak, lihat acara, ketemu orang. Kemarin kami ke Gandaria City, ada pembukaan brand lokal, dan di situ senang kebersamaan, foto-foto, ngobrol sama orang, quality time. Nah kalau saya senang tuh ngobrol sama orang, dapat vibes positif, senang. Jadi kalau saya lagi lesu, lagi mentok, lagi sedih, lagi apa tuh, malah justru harus ketemu orang. Kalau istri saya sedih sebaiknya, dia pengennya ditemenin tapi hanya sama suami atau anaknya, nggak mau. Jadi ini bagaimana kita memperlakukan dengan baik, bukan hanya soal menurut kita ini baik, belum tentu. Ada kayak istri saya dinafkahi berapapun dia nggak pernah protes sampai sekarang. Ya alhamdulillah kami baru 20 tahun saya dibandingkan mungkin para jamaah, saya masih di bawah. Itu memang alhamdulillah dari pertama nikah itu saya sudah ngobrol sama istri bahwa kalau sama saya penghasilannya tidak tetap, tapi saya berusaha untuk tetap berpenghasilan. Yang penting adalah insya Allah, walaupun mungkin 100.000 per hari atau per bulan di bawah UMR, tapi tetap saya nafkahin berapapun itu. Ya udah saya nerima. Tapi istri lain mungkin nggak bisa karena patokannya mungkin itu, dan nggak apa-apa, wajar sih kalau istri komplain ya. Nah itu yang menjadi bahan diskusi kami untuk bagaimana mencapai sakinah. Ya udah, pokoknya di anak kita umur segini kita harus rumah tangganya targetnya apa? Kalau ada masalah 1 hari harus selesai. Itu sakinah bagi kami. Jadi bukan berarti nggak ada masalah, atau kalau ada masalah yang pertama kali tahu sebisa mungkin adalah pasangannya. Atau saya juga kalau bapak-bapak, ibu-ibu tiba-tiba ketemu saya lagi ke mall atau nonton film di bioskop sendirian, bukan berarti lagi marahan sama istri ya. Memang istri saya nggak terlalu suka bioskop, tapi saya dari dulu memang suka nonton. Sufi lah, suka movie ya. Gitu, senang nonton film, suka apa. Nah istri saya tuh nggak terlalu. Begitupun kalau istri saya kemana atau saya ngopi, istri saya nggak terlalu suka ngopi, kadang saya ngopi sendirian. Tapi kita punya kayak me time masing-masing. Dia main sama temennya kadang-kadang, saya main sama temen saya gitu. Tapi kita sepakati harus lebih sering sama pasangan dan anak dibanding sama orang luar. Nah pemahamannya udah sama, nanti masuk ke M-nya itu measurable. Jadi deskripsinya jelas kayak tadi, diukur dan ada alat, ada toolsnya, terjangkau atau enggak nih, ada tekniknya apa. Salah satu toolsnya adalah, sakinah itu adalah kalau berantem begini, kalau ternyata terjadi konflik begitu. Apa yang bikin kamu cemburu? Nah itu tuh ada alat ukurnya. Pokoknya kalau kamu japrian dengan perempuan, selain teman kantor kamu, aku cemburu misalnya gitu, ya udah fix. Jadi kalau misalnya kalau sekretaris kamu nelpon, kalau bisa di speaker biar aku dengar, ya udah speaker. Walaupun itu rahasia pekerjaan nggak apa-apa. Kalau saya termasuk yang ada beberapa konsultan juga yang kalau coaching itu harus berdua walaupun sama perempuan. Nah saya enggak. Kalau saya coaching, consulting ataupun konseling itu kalau berdua sama perempuan nggak bisa. Saya selalu kalau online pasti ada anak saya atau minimal anak istri saya atau minimal anak saya bawa untuk duduk. Anak saya perempuan duduk temenin, jadi saya nggak berduaan. Jadi tapi kita bilang sama klien bahwa atau jamaah yang datang yang curhat bahwa ini kita keep, nggak kita bocorin kemana-mana. Lalu agree upon, yaitu targetnya disepakati kapan, dan semua anak istri itu mau bertindak, nggak hanya kita aja. Lalu realistik, walaupun challenging, tapi kita mencapai sakinah itu harus bertahap, jangan sampai terlalu jauh. Pokoknya 1 hari kita harus selesai, belum tentu. 3 hari dulu deh nggak apa-apa. Misalnya kalau berantem, harus realistis, yaitu diperhitungkan dan pencapaiannya bagaimana, dan terakhir time bound. Jadi kita kalau ini berlanjut kajiannya di lain waktu, kita sampai 5 pertemuan harusnya. Nanti ada M, A, R dan T, measurable, agree upon, realistic, dan time bound. Jadi kita untuk kontrol progress, kita udah sampai mana nih, kok berantemnya gini-gini aja. Nah berarti kita harus tahu nih, dalam berapa tahun mau mencapai sakinah, misalnya 10 tahun atau 5 tahun atau 1 tahun ke depan, apa aja misalnya. Coba kita bikin sholat subuh keliling, atau kalau tarawih nanti di bulan Ramadan kita ganti-ganti masjid yuk, nyoba nanti di Al Ihsan, nyoba lagi di mana. Kalau saya sama istri suka gitu, beberapa kali sholat di sini tuh kalau misalnya lagi ada kerjaan daerah sini, mampirnya ke Kerinci. Udah berapa kali sholat di sini maghrib atau isya gitu di sini. Itu jadi pakai metode SMART, spesifik, measurable, agree upon, realistic, dan ada time bound-nya. Nah kita mulai dengan spesifik, jadi targetnya harus dimengerti.
dan oleh orang-orang terkait dengan pemahaman yang sama. Jadi seringkali kita salah menafsirkan tentang penafkahan. Seringkali bahwa penafkahan itu yang utama bagi suami. Tadi alhamdulillah imam kita ya, Ustaz membacakan surat At-Tahrim ya tadi Ustaz ya. Ayat pertama, ayat 6 ya kalau nggak salah Ustaz ya. Surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Betul ya Ustaz ya? Bahwa itu ternyata para suami belum tahu bahwa ternyata tugas utama dia itu memang memberikan nafkah lahir dan batin, tapi ternyata yang lebih tinggi dari itu adalah menjaga anak istri kita dari api neraka. Berarti yang paling wajib belajar agama adalah para suami, para laki-laki. Jadi ini Masya Allah para suami dan calon-calon suami yang dan bapak-bapak yang sangat bertanggung jawab karena hadir di majelis ilmu. Karena nanti misalnya kenapa sholat Jumat itu setiap pekan, guru saya bilang bahwa secara psikologis manusia itu minimal 1 minggu sekali harus dapat nasihat. Bagusnya minimal 3 hari sekali. Makanya laki-laki hari Jumat kalau bisa jangan tidur. Waktunya tidur siang, lumayan kan gitu, dari kantor capek gitu. Karena memang manusia, terutama laki-laki secara fitrah 1 pekan sekali harus mendapat nasihat. Nah ini menarik ketika saya mendapatkan ilmu itu, benar juga ya. Karena ternyata laki-laki itu harus menasihati anak istrinya setelah itu. Jadi baiknya, walaupun saya juga belum mengamalkan ini secara kafah, secara full gitu ya, secara sempurna, bahwa nanti kalau dapat nasihat dari majelis ilmu atau ketemu guru atau sholat Jumat, itu dibagikan ke anak istri, tidak untuk menyalahkan tapi untuk berbagi aja, untuk mengajarkan. Kadang kalau kami lagi hujan besar atau saya lagi sakit sholat di rumah, terkadang saya ngasih kultum atau kutil ya. Kalau kutil tuh kuliah 3 menit. Saya orang Sunda ya. 3 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya baca 1 ayat bahwa orang tua sama anak tuh begini-begini tentang keluarga aja. Tapi sebisa mungkin ada gitu nasihat dari bapaknya, nanti si anak itu akan look up sama bapaknya. Bahkan cita-cita saya adalah salah satu indikator anak saya, anak saya tuh menjadikan saya indikator suami yang baik maunya gitu, walaupun belum sampai sana sih. Jadi ketika dia menjemput jodohnya, suaminya kayak apa tuh minta pertimbangan bapaknya dulu, ini laki-laki ini baik apa enggak ya gitu, maunya gitu. Walaupun belum ya, sekarang dia belum membicarakan soal itu, masih jauh. Tapi ya ternyata kita harus mengajarkan agama. Jadi bukan soal lahir batin yang kurang, tapi juga kita menjaga dari api neraka. Dan satu lagi komunikasi yang aktif. Jadi jangan sampai ketika berkonflik atau berantem itu kita hanya melewati masalah. Jadi Kang, rumah tangga kita tuh udah melewati banyak masalah dan tapi sekarang kok masih nggak tenang ya. Jadi ini lebih karena hanya melewati saja, tapi tidak mengatasi. Jadi masalahnya, konfliknya tidak diselesaikan. Jadi berantem, diam-diaman 3 hari, udah gitu baikan, tapi masalahnya nggak pernah tuntas. Dan itu sering terjadi. Makanya berulang. Lalu menceritakan kekurangan pasangan kemana-mana. Dan ini yang paling sering, yang paling sulit untuk diatasi, ini salah satunya. Lalu juga para istri seringkali merasa bahwa yang penting saya nurut. Kalau suami mau gimana udah terserah dia deh. Padahal istri itu selalu berkontribusi. Kenapa saya dari Siti Aisyah oleh Allah ditakdirkan tidak punya anak? Karena beliau merangkum mungkin puluhan ribu hadis khusus untuk perempuan. Jadi beliau itu tidak ada kewajiban membesarkan anak, karena ada kewajiban menghafal hadis wabil khusus untuk para perempuan. Makanya kan khususan Rasulullah itu punya sifat khusus ya, kayak khusus. Rasulullah bisa istrinya itu lebih dari 4, lebih dari 1 dan bahkan lebih dari 4. Kenapa? Karena masing-masing punya tugas. Nah, yang paling mencolokkan saya dari Siti Aisyah ya, sebagai perawi hadis. Jadi nggak hanya ini, jadi istri harus punya kontribusi saran terhadap suami. Lalu juga kebanyakan nih kemarin istri yang datang ke kita tuh fokus sama hak tapi lupa kewajiban. Jadi beberapa istri atau suami tuh ngomong, hak saya nggak dipenuhi, ngapain kewajiban saya dilakukan, padahal nggak. Suami saya nggak nafahin saya, jadi saya nggak pengen nurut sama dia gitu. Padahal hak itu bisa dapat setelah kewajiban dilakukan, dan kewajiban yang dibebankan kepada kita itu tidak mempengaruhi hak apa yang kita dapat, karena kita hanya dihisap dari kewajiban yang kita lakukan saja. Kalau kita nggak dapat hak, berarti yang dihisap adalah pasangan kita. Tapi seringkali balas dendam gitu. Ya udah, kalau nggak dapat hak, saya juga kewajiban, males Nah kebanyakan gitu. Akhirnya dua-duanya mikir yang sama.
Setelah digabungkan, berantem, nangis, terus oh iya sadar bahwa masing-masing itu tidak memperoleh haknya karena berpikiran sama. Dan juga seringkali sulit membedakan bahwa memperlakukan laki-laki itu beda. Jadi laki-laki pulang dari kantor misalnya, itu memang nggak bisa langsung ditembak-tembak gitu kayak tadi gimana, ada apa, ada masalah ya gini, nggak bisa. Laki-laki itu harus cooling down dulu, santai, kalau bisa mandi dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, makan dulu, baru bisa cerita. Itu pun nggak semua laki-laki, ada yang sampai besoknya baru cerita. Nah di sini para istri harus paham juga bagaimana memperlakukan laki-laki. Terus juga laki-laki salah satunya tidak suka dicurigai. Saya beberapa kali ketemu bahwa si laki-laki ini saya bersumpah saya tidak bercerai Kang, tapi kalau saya dicurigai terus, lama-lama saya kepikiran cerai juga ya, kepikiran cerai atau selingkuh juga ya gitu. Akhirnya malah kepikiran. Nah saya bilang sama istrinya, suamimu nggak cerai, jadi jangan sampai dia ke-trigger. Nah lalu tadi menyamakan, jadi menyamakan sakinah ini berarti saya bisanya dengan istri ataupun saya menyarankan ke banyak pasangan adalah sebagai materi penutup, list keinginan masing-masing. List keinginan masing-masing itu apa yang disukai oleh pasangan kita. Nanti kita juga kasih tahu listnya apa yang kita sukai, like and dislike. Walaupun sebelum nikah, waktu pacaran atau waktu ta'aruf sudah disampaikan, tapi setelah nikah wajib diulang lagi. Yang pertama gitu, ada 3 list nih. Yang pertama adalah list tentang masing-masing apa yang membuat kita itu tentram. Misalnya ada quality time seminggu 2 kali. Jadi diantara sekian sibuk pekerjaan itu adalah hutang bagi suami untuk ada quality time sama keluarga. Katakanlah Sabtu dipakai buat dakwah atau buat ngurus masjid, Ahadnya jangan sampai ngurus masjid juga, tapi ada quality time sama keluarga. Itu bisa. Atau misalnya kalau ada konflik jangan langsung marah dulu, konfirmasi dulu, tabayun dulu, baru setelah terbukti boleh marah. Marah pun di leveling. Jangan sampai ada UFO di rumah, ada piring terbang, gelas terbang, nah itu jangan sampai gitu. Jangan raise your voice gitu kayak gitu ya. Atau jangan bentak-bentak lah, biasa aja gitu ngomongnya. Nah atau fokus ke solusi dulu ya. Nanti baru kita bahas yang penyebabnya apa. Tapi fokus solusi dulu apa, setelah itu bahas penyebabnya. Misalnya itu yang bikin tentram, boleh. Apapun. Atau aku tuh maunya kalau lagi marah tuh dipeluk misalnya. Ada yang namanya physical touch gitu. Atau aku tuh kalau marah diemin aja dulu, kasih waktu, minta quality time buat diri sendiri untuk redakan marahnya. Lalu yang kedua itu list apa yang disukai dan tidak disukai, apa saja kehormatan yang perlu dijaga. Misalnya kalau ada masalah langsung ngomong sama kita, jangan nanya orang lain dulu. Tidak menceritakan aib atau kesalahan ke teman atau ke sosmed. Jadi waktu itu pernah ada seorang anak perempuan sudah menikah dan punya anak, tapi dia mendapat surat kaleng bahwa bapak ibunya dulu itu ibunya hamil sebelum nikah. Jadi dia dapat ancaman dari orang udah lama, tapi dia kepikiran berarti kalau hamil ini nikah waktu saya nikah kan yang nikah kan bapak saya, berarti nggak sah dong secara fikih. Nanti anak saya gimana? Jadi overthinking. Tapi dia tidak menceritakan kemana-mana. Akhirnya kontak saya, terus saya datang, terus ngobrol. Akhirnya waktu itu penyelesaiannya adalah karena bapaknya sudah wafat, kalau nanya sama ibunya, kelihatannya ibunya ke-trigger. Takutnya ternyata enggak, itu aku tuh hamil setelah nikah, aku tidak berzina. Kalau ibunya dituduh kan jadi sakit hati ya. Akhirnya setelah saya juga tanya sama guru-guru saya, dibilang udah nggak usah ditanyakan, berhusnuzon saja bahwa tidak terjadi. Itu kan surat kaleng orang tidak bertanggung jawab, bisa jadi maksudnya menjatuhkan. Jadi akhirnya sampai hari ini si anaknya tidak bertanya, tapi menganggap bahwa insya Allah kalau dari perilaku bapak ibu saya sih enggak, karena memang waktu itu lahirnya prematur, jadi 7 bulan sudah lahir gitu. Dicurigai sama orang yang nggak suka kepada orang tuanya itu bahwa hamil sebelum nikah, tapi sampai hari ini tidak terbukti katanya. Nah itu yang kedua, jadi apa saja kehormatan yang perlu dijaga, aib-aib jangan dibuka dan lain-lain. Tadi ya libas, baju. Dan terakhir, perilaku apa saja yang menyenangkan dan menyebalkan. Nah, yang menyenangkan misalnya dibantu saat beres-beres rumah. Nah itu istri bilang tuh, seneng nih kalau dibantu atau bikinin teh, kopi, atau pulang kerja jangan ditanya-tanya dulu tadi gimana, bikinin dulu minuman deh atau makanan deh misalnya. Terus ditemenin kalau suami lagi makan, walaupun nggak ngobrol temenin aja. Jadi memang saya juga gimana ya, sama sih. Yang penting saya tuh istri ada aja di rumah gitu atau di meja makan, walaupun nggak ngobrol. Walaupun dia misalnya sambil kerja gitu atau sambil lihat HP, yang penting ada dia itu udah tenang.
atau dipeluk tadi ya, physical touch, kata-kata yang baik tanpa bentakan, intonasi yang tinggi. Bahwa ternyata ada riset di pernikahan itu, ada sebuah riset bahwa intonasi itu menyumbang 75% kebahagiaan atau penderitaan dibanding konten di 25%. Jadi kalau intonasinya naik, kok gitu aja nggak bisa gitu, atau gitu aja nggak bisa ya gitu, beda. Padahal sama-sama gitu, sama-sama nuduh nggak bisa, tapi jatuhnya adalah intonasi. 75% itu intonasi. Dan atau misalnya gift, memberi hadiah di luar ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan. Jadi ini senang hadiah, kasih aja, tiba-tiba pulang bawain tas baru, sepatu baru, ini nih kayaknya cocok buat kamu, nah itu senang, gift gitu. Nah ini penting bagi suami istri untuk mengetahui apa saja yang membuat tentram, lalu apa saja yang perlu dijaga, kehormatan atau aib, apa saja aib yang perlu dijaga, dan juga perilaku yang menyenangkan dan menyebalkan. Jadi ketika ini ditanyakan supaya spesifik sakinah itu mau dicapai dengan cara seperti apa. Nanti mungkin di lain waktu misalnya kita tambah lagi yang tadinya measurable, agree upon, realistic, dan time bound. Kalau nanti ada waktu lagi kita bahas secara lengkap sakinah dengan metode SMART. Saya kira cukup ya. Apabila ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.